Nah, di sini saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini saya akan menambahkan dua buah switch. Dan di sini akan saya tukar terlebih dahulu saja. Nah, lalu di sini saya akan mengganti namanya menjadi switch 2. Nah, lalu saya akan menghubungkan menggunakan kabel otomatis sebanyak 4 kali. Nah, lalu saya akan menonaktifkan fast ethernya. Kita ke menu opsi dan ke preference, dan kita nonaktifkan operation portnya. Nah, di sini sudah tidak ada untuk force interface-nya. Nah, bisa dilihat bahwa di sini itu yang hijau hanya satu, dan yang ini itu orange, karena ini itu terblokir otomatis, hanya satu yang tersisa. Nah, misalkan kalau bandwidth antar switch 400 MB, tetapi hanya satu port saja yang menyala, itu akan bandwidth-nya itu menjadi 100 MB saja. Untuk mengaktifkannya itu kita harus menyatukan seluruh port ini. Nah, kita itu untuk menyatukan seluruh port ini kita bisa pakai Ether channel. Jadi secara fisik itu akan ada 4 kabel, tetapi kalau secara logika hanya ada satu kabel. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu jenis-jenis dari Ether channel. Nah, Ether channel tersendiri itu memiliki 3 jenis, yaitu ada LACP, lalu ada PAGB, dan ada layer 3. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang LACP, PAGB, dan layer 3. Jadi, kalau LACP itu adalah open standard, berarti contohnya itu switch Cisco dengan switch. Jadi, ini itu kita bisa pakai yang LACP. Dan di sini kita tulis saja sesama switch Cisco. Ya, kita bahas terlebih dahulu tentang LACP. Dari sini saya akan menyalakan terlebih dahulu untuk portnya. Kita kembali ke option preference dan always on portnya kita nyalakan. Nah, di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu portnya. Kita bisa masuk ke switchnya, lalu ke CLI. Di sini kita bisa masuk ke mode enable dan config. Nah, di sini kita pakai yang interface running saja. FA 0/1 sampai 4. Lalu di sini kita ketik switch port mode terang. Nah, kita lakukan juga pada switch 2-nya. Kita masuk ke mode CLI-nya, lalu masuk ke enable. Nah, di sini sama aja int rem FA 0/1 sampai 4. Lalu switch port mode terang. Nah, lalu di sini saya akan membuat channel grupnya. Nah, di sini saya akan ketik channel strip group. Lalu di sini tanda tanya. Nah, di sini itu kan ada range angka 1 sampai 6. Kita itu berarti bisa membuat grupnya sampai 6. Nah, di sini saya akan memakai 1 dan kita ketik mode. Dan untuk modenya juga tanda tanya. Nah, di sini tuh ada aktif, auto, desirable, on, dan juga pasif. Nah, kita fokus pada bagian sini. Nah, di bagian LACP itu ada 2. Nah, kalau misalkan LACP yang aktif itu berarti mengajak. Nah, sedangkan pasif itu menunggu. Dan saya akan membuat kalau misalkan switch 2-nya itu adalah pasif. Kita konfigurasikan juga pada switch 1. Di sini kita bisa ketik channel group, tanda tanya. Nah, untuk angkanya itu harus sama, yaitu 1, lalu mode. Dan tadi kan modenya itu kita pakai yang pasif. Di sini saya akan pakai yang aktif ya, teman-teman. Jadi kita tulis aktif. Nah, di sini itu kan masih merah ya, teman-teman. Kita bisa percepat saja.
Nah, di sini itu warnanya sudah berwarna hijau. Nah, kita ke bagian option preference dan untuk always show portnya kita nonaktifkan. Nah, ini itu semuanya sudah hijau karena kan tadi kita jadikan satu port. Nah, lalu kita akan membahas tentang PAGB. Tadi saya ada kesalahan penerangan. Untuk yang LACP itu harusnya sesama switch. Nah, kalau misalkan PAGB itu baru sesama switch Cisco. Switch Cisco ya teman-teman. Nah, tetapi kalau yang LACP juga bisa digunakan sesama switch Cisco. Nah, tetapi pada praktek kali ini yang sesama switch Cisco itu saya akan pakai yang PAGB. Nah, di sini saya akan menambahkan switch yang multi layer. Terus di sini saya akan coba menyambungkannya dengan kabel otomatis sebanyak 3 kali. Nah, di sini saya akan ganti namanya terlebih dahulu, switch multilayer 1. Nah, lalu kita ke bagian option, preference, dan di always show portnya kita aktifkan lagi. Nah, jadi switch multilayer itu terhubung melalui interface FA0/5 dan FA0/7. Nah, kalau yang multilayer itu dari FA0/1 sampai FA0/3. Nah, di sini saya akan buat grup terlebih dahulu pada switch 2. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini itu untuk range-nya itu adalah FA 0/5 sampai 7. Lalu kita ketik switch port mode terang. Kita terangkan. Nah, kalau sudah kita buat grupnya, kita ketik channel. Nah, di sini saya akan pakai grup 2, terus mode, dan tanda tanya. Nah, untuk PAGB itu juga ada 2, yaitu auto dan desirable. Ya, kalau auto itu yang menunggu dan sedangkan desirable itu yang mengajak. Nah, di sini saya akan menggunakan yang desirable. Nah, lalu saya juga akan konfigurasi pada multilayernya. Di sini no, lalu kita masuk ke enable dan conf. Nah, di sini kita ketik interface rank FA0/1 sampai 3, lalu klik switch port mode terang. Ini saya lupa. Nah, kalau misalkan di multilayer itu kita harus memakai yang MK selection terlebih dahulu. Nah, jadi di sini itu kita ketik switch port terang encapsulation build 1Q. Lalu enter, baru kita ketik yang switch port mode terang. Nah, lalu di sini saya akan buat channelnya juga. Nah, untuk channelnya itu buatnya harus sama, channel group 2, lalu mode. Nah, di sini itu untuk modenya saya juga pakai yang desirable. Lalu enter. Nah, terus di sini saya akan coba matikan labelnya. Kita ke opsi, preference, dan optionnya dinonaktifkan. Bisa dilihat di sini itu warnanya sudah hijau ya teman-teman. Nah, terus kita coba lihat pada switch multilayernya. Di sini itu kita exit saja. Di sini kita bisa ketik to show ether channel. Nah, di sini tuh ada keterangan SU. Nah, untuk keterangan SU kalian bisa lihat di sini yang bagian flex. Nah, untuk layer kalau S itu adalah layer 2 dan sedangkan yang U itu in use. Nah, layer 2 itu berarti sedang digunakan. Nah, saya juga akan membahas tentang layer 3. Nah, kalau layer 3 itu kita bisa pakai mode yang on. Nah, di sini itu saya akan menambahkan switch multi-layer. Terus di sini kita juga hubungkan dengan 3 kabel ya teman-teman. Nah, untuk melihat portnya itu saya akan menyalakan terlebih dahulu. Nah, untuk switch multilayer 1 ke switch multilayer 2 itu kita menggunakan port yang FA 0/4 sampai 6. Dan untuk yang multilayer switch 2 ke multilayer switch itu kita menggunakan port yang 0/1 sampai 0/3.
alat. Nah, kalau di switch Cisco itu kan kita harus perang ya teman-teman. Nah, kalau misalkan multilayer itu kita bisa menggunakan IP. Oke. Nah, untuk IP switch multilayer satunya itu kita bisa gunakan yang 10.10.1. Nah, untuk multilayer switch 2-nya itu kita bisa gunakan 10.10.2. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu untuk switch multilayer satunya. Nah, tadi itu kan untuk interface-nya itu adalah FA0/4 sampai 6. FA0/4 sampai 6. Nah, terus di sini kita bisa ketik no switch port. Nah, maksud dari no switch port itu berarti menonaktifkan yang 4 sampai 6. Nah, terus kita buat grupnya channel means group. Nah, di sini itu saya akan memakai grup 3 dan untuk modenya itu kita coba lihat. Nah, di sini itu kan ada on. Nah, on itu kan di layar 3. Nah, berarti itu di sini modenya adalah on. Nah, terus kita masuk ke interface port 3. Nah, tadi kan kita sudah membuat IP. Untuk IP multilayer 1 itu adalah 10.10.10.1. Nah, di sini tuh kita bisa ketik IP address 10.10.10.1. Lalu kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Terus kita akan coba pada multilayer 2-nya. Terus kita masuk ke interface range FA0/1 sampai 3. Lalu di sini kita ketik no switch port. Terus kita ketik channelnya, channel group. Nah, di sini itu harus sama 3 dan di sini modenya kita pakai yang on. Terus kita masuk ke interface port 3. Kita ketik IP address-nya. Untuk IP-nya 10.10.2. Lalu subnet masknya. Lalu di sini kita ketik to show ether summary. Ya, di sini itu keterangannya menjadi RU, yang dimana R itu adalah layar 3 dan U itu in use. Berarti layar 3 itu digunakan.